Bagaimana untuk tetap kuat walaupun kamu punya pikiran negatif? Nah, teman-teman yang sering mengalami overthinking, kecemasan berlebihan, trauma, rumination, tonton video ini ya untuk membantu kamu jauh lebih baik. Teman-teman, mengalami pikiran-pikiran buruk pasti sering kan mengalami pikiran-pikiran yang sering datang sendiri, ya kan? Waktu malam, waktu sendirian, pikirannya banyak kali. Atau ketika misalnya naik motor sendirian, naik mobil sendirian, banyak kali. Dan itu membuat kamu jadi kewalahan untuk mengatasi pikiran-pikiran itu, membuat kamu jadi merasa jadi cemas, takut, merasa nggak nyaman, akhirnya nggak bisa tidur, dan banyak hal lainnya. Atau ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, seringkali pikiran akan mengatakan, "Hoi, ada bahaya loh. Hei, ini bisa aja kamu nanti loh, jangan-jangan nanti kamu sakit loh." Nah, kemudian kamu udah mengatakan, enggak, aku percaya ini bisa." Tahu-tahu aja ada pikiran mengatakan, "Belum tentu loh, karena ini kan beda dengan kemarin." Dan kemudian kamu masih tetap coba berdebat dan kemudian akhirnya kamu kemudian ikut dengan pikiran itu dan kamu jadi masuk ke pikiran-pikiran negatif yang semakin banyak. Bukannya baik, kamu malah semakin jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang negatif. Nah, hal ini sangat menjengkelkan tentunya teman-teman, Karena pikiran itu datang sendiri, seperti tapi nanti bagaimana kalau itu terjadi, kemudian nanti mikirin orang ngomong apa, orang kalau nggak suka sama aku gimana, dan banyak hal lainnya teman-teman. Dan teman-teman yang mau saya katakan supaya kamu jauh lebih tenang adalah, teman-teman, pikiran itu adalah seperti kera, seperti monyet teman-teman. Dia loncat sana, loncat sini, berpindah, kan nggak beraturan ya teman-teman. Nah itu pikiran kayak gitu teman-teman. Jadi izinkan teman-teman untuk kamu itu, pertama adalah pahami bahwa memang pikiran itu loncat-loncat. Pikiran itu memang seringnya begitu. Jadi supaya kamu tuh tidak terlalu sebel dengan pikiran kamu, supaya kamu tuh bisa lebih tenang menghadapi pikiran kamu adalah pahami dulu, ya. Memang karakteristik pikiran memang begitu teman-teman, loncat-loncat sana sini. Makanya sering dibilang monkey mind, ya kan. Nah, hal yang penting teman-teman di sini yang saya akan bahas bagaimana supaya kamu tetap kuat walaupun ada pikiran-pikiran negatif yang muncul adalah dengan pemahaman begini teman-teman. Dengan pemahaman bahwa otak itu adalah pabrik. Otak itu pabrik. Maka kemudian kalau dia pabrik, maka dia keluarnya pikiran dong teman-teman. Nah jadi kalau gitu teman-teman, pabrik ini kamu kasih nama. Kamu kasih nama, misalnya siapa? Oke, misalnya saya kasih nama si Alex, oke? Bagi teman-teman yang namanya Alex, mohon maaf ini hanya sebagai pemisalan. Jadi, saya anggap adalah otak itu pabrik yang namanya adalah Alex atau pabrik Alex atau atau namanya Alex aja deh biar lebih gampang. Oke? Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya ketika kamu ada pikiran mengatakan, "Woi, nanti kamu bentar lagi kamu akan meninggal loh. Itu artis meninggal, jangan-jangan aku akan juga seperti dia." Nah, itu kemudian kamu tahu, oh ini hasil dari pabrik, hasil dari si Alex. Si Alex lagi ngomong. Nah, gitu teman-teman. Jadi kamu bisa membedakan bahwa ini kamu di sini dan itu si Alex di situ. Ada Alex di sini kan, otak kamu. Jadi yang selama ini buat kamu jadi merasa terbawa, buat kamu jadi merasa nggak bisa punya power adalah karena kamu merasa bahwa itulah kamu. Sedangkan di sini saya mengajari kamu untuk membedakan teman-teman bahwa yang ngomong ini si Alex, bukan saya loh. Si Alex yang ngomong, pabrik itu yang ngomong, bukan saya. Nah, gitu teman-teman. Ketika kamu bisa memahami bahwa perbedaan bahwa yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong itu Alex, kamu akan jauh lebih tenang. Memang si yang ada pikiran itu yang ngomong, memang. Memang itu pikiranmu. Memang itu si Alex ngomong, tapi kan kamu bukan Alex, teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lah, ginilah, misalnya kamu dalam keseharian misalnya ya, kalau dibawa ke dalam keseharian adalah, ada teman kamu ngomong, ngomongin ngerubiin si ini. Yang ngomong ya teman kamu, tapi kan teman kamu bukan kamu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kamu memang punya pikiran, tapi kan itu otak kamu yang ngomong, bukan kamu. Nah, di sini poinnya adalah kamu bedakan antara kamu dan otak, ya. Jadi ketika muncul lagi pikiran misalnya ketika kamu nonton video ini kamu katakan misalnya, "Ini nggak akan berhasil." Oh, ini si Alex ngomong, ya. Si otak namanya si Alex lagi ngomong. Ya oke, ya udah,
kamu izinkan aja si otak ini mau ngomong apa, si Alex ini mau ngomong apa, tapi ingat kamu tujuannya apa, teman-teman. Tujuan kamu kan hidup yang lebih indah, hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih aman, gitu kan. Ya udah, kamu juga tinggal bilang sama Alex, "Oh iya, itu si Alex ngomong, tapi aku akan memilih fokus pada hidup yang kuinginkan." Udah, gitu aja. Itu sangat membantu kamu, teman-teman, karena kamu itu bisa untuk membedakan bahwa ini aku dan itu dia, gitu. Ini aku itu otak, ini aku tuh pikiran. Itu akan sangat efektif, teman-teman. Dan dengan prinsip-prinsip seperti ini, saya juga udah mengajarkan pada teman-teman yang datang ke terapi saya, yang datang melakukan terapi online maupun terapi offline, saya sering ajarin mereka untuk mereka mundur ke belakang dan kemudian mereka untuk menjadi penyaksi aja dari pikirannya. Begitu mereka bisa menjadi penyaksi dari pikirannya, selesai, teman-teman. Udah enteng semuanya. Udah ringan semuanya, teman-teman. Kamu pahami konsep ini, di situ kamu akan merasa lebih aman dan lebih kuat. Walaupun berpikir negatif, ya silahkan aja. Ya mau dia loncat kiri, loncat kanan, ya itu kan kamu juga bisa anggap bahwa itu monkey. Monkey loncat kiri, loncat kanan, berbeda-beda, ngomong apa. Tapi kan monkey itu bukan kamu, teman-teman. Maunya itu bukan kamu, ya kayak gitu kurang lebihnya, ya. Oke, teman-teman jelas ya? Secara di-recap adalah ketika ada pikiran, sadari bahwa memang pikiran pengen loncat-loncat kayak gitu, seenaknya sendiri, kemudian kamu kasih nama otak kamu. Namanya si Alex misalnya, atau kamu kasih nama yang lain juga silakan, bahwa itu si otak yang ngomong, si otak, si pabrik yang ngomong, "Aku di sini, aku subjek, ini adalah objek." Yang kemudian dia ya ngomong apa terserah, ya dan aku terfokus pada apa yang aku inginkan, oke? Atau kalau kamu bisa juga, kamu bisa rasakan bahwa itu maunya monyet yang ngomong, monyet ngomong, pindah-pindah, udah monyet aja udah, dan kamu bukan monyet itu, gitu, ya. Semoga jelas ya teman-teman, membuat kamu tetap kuat walaupun ada pikiran-pikiran negatif. Jika kamu ingin berkonsultasi, kamu ingin mau lebih baik, lebih dalam lagi, silakan ikuti terapi online maupun terapi offline, ya. Silakan WA ke sini. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.